Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Mulazinatul Fuada, NIM 23206037. Di sini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data, histogram, dan poligon untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Kurnia Ahadiah, SSI MSI. Langsung saja pada pembahasan berikut ini. Berikut adalah tabel nilai dan juga frekuensi dari data perolehan hafalan santri Ponpes Diaul Quran. Selanjutnya adalah menentukan rata-rata. Sebelum menentukan rata-rata, kita tentukan dulu XI atau nilai tengah dan juga F kali XI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Kita tentukan dulu nilai tengahnya. Caranya yaitu dengan 1 ditambah 3, kemudian dibagi 2, hasilnya yaitu 2. Kemudian 4 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya 5. 7 ditambah 9 dibagi 2, hasilnya 8. 10 ditambah 12 dibagi 2, hasilnya 11. Dan 13 ditambah 15 dibagi 2, hasilnya 14. Selanjutnya kita tentukan F kali XI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi 5 dikali 2 hasilnya 10, 8 dikali 5 hasilnya 40, 7 dikali 8 hasilnya 56, 10 dikali 11 hasilnya 110, 7 dikali 14 hasilnya 98. Nah, kemudian kita tentukan dulu sigma Fi atau ini jumlah frekuensinya. Jadi 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7 hasilnya 37. Kemudian kita tentukan sigma Fi kali Xi atau sigma frekuensi kali nilai tengah, yaitu 10 tambah 40 tambah 56 tambah 110 tambah 98, hasilnya 318. Setelah ini ketemu, langsung kita tentukan rata-ratanya, yaitu dengan sigma F kali Xi atau sigma frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan sigma frekuensi atau sigma Fi, yaitu 318 dibagi dengan 37, hasilnya 8,59. Oke, selanjutnya adalah menentukan median. Namun sebelum menentukan median, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas 1 itu sama dengan frekuensinya yang ini. Untuk frekuensi kumulatif kelas selanjutnya yaitu dengan 5 ditambah 8 hasilnya 13, 13 ditambah 7 hasilnya 20, 20 ditambah 10 hasilnya 30, 30 ditambah 7 hasilnya 37 atau M. M itu tadi jumlah frekuensi ya. Sebelum kita tentukan mediannya, kita tentukan dulu letak median. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu setengah dikali N. N itu tadi ini ya. Nah, jadi setengah dikali 37 hasilnya 18,5. Jadi ini ya, letak mediannya berarti ada di sini. Sini ya. Setelah mengetahui letak median, kita langsung saja masuk pada rumus median, yaitu TB plus setengah N dikurangi sigma F per Fm dikali P. Nah, TB ini apa? TB merupakan ujung bawah dari kelas median. Tadi kelas mediannya di sini, jadi ujung bawahnya adalah 7, kemudian dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 6,5. Kemudian ditambah setengah N tadi adalah ini, letak mediannya 18,5 dikurangi sigma F. Sigma F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 13 per FM. FM itu apa? FM adalah frekuensi median. Jadi ini 7. Kemudian dikali P. P itu panjang kelas yaitu 3. Kemudian kalau ada operasi hitung seperti ini, kita dahulukan yang ada di dalam kurung. Jadi 6,5 ditambah 18,5 dikurangi
hasilnya 5,5 dibagi 7 kemudian dikali dengan 3. Nah, kalau ada penjumlahan dan perkalian, kita dahulukan perkaliannya. Jadi 6,5 ditambah 15,5 dibagi 7 dikali 3 hasilnya 2,35. Nah, 6,5 ditambah 2,35 hasilnya 8,85. Begini ya teman-teman. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Kita tentukan dulu nilai yang paling banyak muncul adalah 10. Kemudian masuk ke rumus. Modus LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, LMO ini apa? LMO adalah tepi bawah dari kelas modus. Jadi kelas modusnya ini, tepi bawahnya adalah ini, kemudian dikurangi 0,5. Jadi 10 dikurangi 0,5 hasilnya 9,5. Kemudian ditambah D1. D1 itu apa? D1 adalah selisih nilai modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini nilai modusnya dikurangi dengan kelas sebelumnya yaitu 7. 10 dikurangi 7 hasilnya 3 dibagi D1 sama ditambah D2. D2 itu apa? D2 adalah selisih nilai modus dengan frekuensi setelahnya. Jadi 10 dikurangi 7 hasilnya 3. Kemudian dikali P. P adalah panjang kelas. Kemudian 9,5 ditambah 3 dibagi 3 tambah 3 dikali P. Maaf, ini tadi P-nya 3. Jadi 9,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 11. Jadi ini ya teman-teman hasil modusnya. Selanjutnya adalah menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Yang pertama kita tentukan dulu kuartil bawah, yaitu kita cari dulu letak kuartil bawahnya atau Q1, rumusnya itu 1/4N. 1/4 dikali 37 hasilnya 9,25. Kemudian masuk ke rumusnya Q1 yaitu TB Q1 ditambah 1/4N dikurangi FKS per FI dikali P. Nah, TBQ1 ini apa? TBQ1 adalah ujung bawah dari kuartil 1, yaitu tadi letak Q1-nya ada di 9,25, jadi TB-nya ada di sini ya. Jadi 4, ujung bawahnya 4 dikurangi 0,5 hasilnya yaitu 3,5 ditambah 1/4N tadi apa? 9,25 dikurangi FKS itu apa? FKS itu frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu ini sebelum 13 yaitu 5 per FI. FI itu apa? FI itu frekuensi kuartil 1, ini jadi ya 8. Kemudian P-nya 3. Nah, 3,5 ditambah ini ya 4,25 per 8 dikali 3 hasilnya 3,5 ditambah 1,59 sama dengan 5,09. Ini ya kuartil satunya atau kuartil bawah. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena harus berpindah tempat. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mencari kuartil atas atau Q3. Namun sebelum itu kita tentukan dulu letak kuartil atasnya atau kuartil 3-nya. Rumusnya bagaimana? 3/4N. 3/4 dikali N. N-nya adalah 37. Hasilnya adalah 27,75. Nah, kalau ada yang tanya, ini 3 itu diperoleh dari mana? 3 itu diperoleh dari sini, kuartil 3. Kalau misalnya pertanyaannya kuartil 1, maka ini 1/4 seperti yang tadi. Nah, setelah
tahu letaknya kuartil 3 ini berarti ada di sini ya teman-teman. Kita langsung saja cari rumusnya Q3, yaitu TB Q3 ditambah 3/4N min FKS per FI dikali P. Nah, TB Q3 ini apa? TB Q3 adalah ujung bawah kelas Q3. Tadi letaknya di sini berarti ini ya. Letak tepi bawahnya, kemudian 10,10 kemudian dikurangi 0,5. Hasilnya 9,5. Kemudian ditambah 3/4N tadi 27,75 dikurangi FKS itu apa? FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum Q3. Jadi tadi Q3-nya di sini sebelumnya adalah 20. Kita tulis sini dibagi FI. FI itu apa? FI adalah frekuensi kuartil 3, 10. Kemudian P-nya adalah 3. Nah, 9,5 ditambah 7,75 per 10 dikali 3. 9,5 ditambah 2,325 hasilnya adalah 11,825. Oke, selanjutnya adalah menentukan letak D6 atau desil 6. Nah, rumusnya adalah LD6 sama dengan 6/10N. Desil itu dibagi 10 ya teman-teman. Kemudian 6 dibagi 6/10 dikali 37. Hasilnya adalah 22,2. Nah, setelah menentukan letak D6, jadi nanti letak D6-nya ada di sini ya teman-teman. Ini bagian ini. Kemudian rumus D6 yaitu TB D6 plus 6/10N min FKS per FI dikali P. Nah, TBD6 ini diperoleh dari mana? TBD6 ini diperoleh dari ujung bawah D6, yaitu ini 10, kemudian dikurangi 0,5, hasilnya adalah 9,5. Ditambah 6/10N tadi adalah 22,2 dikurangi FKS. FKS itu frekuensi kumulatif sebelum D6. Ini sebelum ini adalah 20. Kemudian dibagi FI yaitu frekuensi D6 yaitu 10. Kemudian P-nya 3, 9,5 ditambah 22/10 dikali 3. 9,5 ditambah 0,66 hasilnya adalah 10,16. Oke. Ini ya teman-teman hasil dari D6. 10,16. Oke, selanjutnya adalah menentukan desil 2. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu letak D2-nya. Rumusnya yaitu 2/10 N, yaitu 2/10 kali 37. Hasilnya adalah 7,4. Nah, setelah tahu letak D2-nya, berarti di sini nanti ada di sini ya teman-teman. Nah, langsung saja masuk ke rumusnya. D2 TB D2 ditambah 2/10N min FKS per FI kali
P. Nah, cara memperoleh TBD2-nya itu gimana? TBD2 adalah ujung bawah D2. Tadi D2-nya letaknya di sini, berarti ujung bawahnya adalah 4. 4 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 3,5. Ditambah 2/10N tadi 7,4. Min FKS. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum D2, yaitu 5 per F1 itu adalah frekuensi D2-nya, yaitu 8. Kemudian P-nya adalah 3. 3,5 ditambah 7,4 dikurangi 5 per 8 dikali 3, yaitu 3,5 ditambah 0,9. Hasilnya yaitu 4,4. Nah, yang terakhir dari ukuran pemusatan data adalah menghitung persentil. Yang ditanyakan adalah persentil ke-73. Namun sebelum itu, kita tentukan dulu letak dari persentil ke-73 tersebut. Rumusnya adalah 73 per 100 N. Jadi 73 dibagi 100 dikali N-nya adalah 37. Hasilnya adalah 27,01. Setelah mengetahui letak P73, kita langsung masuk ke rumusnya. Persentil ke-73 rumusnya adalah TB plus 73 per 100 N min FKS per FI kali P. Nah, cara menentukan TB adalah, tadi kan letaknya sudah diketahui ya di 27,01, berarti ada di sini, maka ujung bawah dari P73 adalah 10. Jadi 10 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 9,5. Ditambah 73 dibagi 100N, hasilnya adalah 27,01 dikurangi FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum P73, yaitu tadi P73-nya di sini berarti sebelumnya adalah 20. Dibagi F1 adalah frekuensi P73, yaitu 10. Kemudian dikali P, panjang kelasnya 3. Lanjut, 9,5 ditambah 27,01 dikurangi 20 dibagi 10 dikali 3, hasilnya 2,103. Nah, 9,5 ditambah 2,103 hasilnya adalah 11,603. Selesai. Yang terakhir adalah menentukan histogram dan juga poligon. Caranya bagaimana? Bikin dulu garis vertikal dan juga horizontal. Yang ini untuk nilai, untuk frekuensi. Tentukan dulu dari yang terkecil 5, 7, 8, 10. Nah, untuk ini adalah nilai. Kita tentukan dulu. Nah, nilai ini dilihat dari mana? Nilai itu bisa dilihat atau diambil dari batas bawah masing-masing kelas. Nah, masing-masing kelas ini nanti dikurangi 0,5. Yang pertama yaitu 1, kemudian dikurangi 0,5, hasilnya 0,5. Kemudian yang kedua adalah 4, dikurangi 0,5, hasilnya 3,5. 7 dikurangi 0,5, hasilnya 6,5. Kemudian 10 dikurangi 0,5, hasilnya 9,5. Kemudian 13
kurangi 0,5 hasilnya 12,5. Nah, tinggal kita gambar. Frekuensi yang pertama adalah 5. Nih, 5. Kemudian frekuensi kedua adalah 8. Frekuensi ketiga adalah 7. Ini ya. Nah, kemudian frekuensi ini tadi kelas pertama adalah 5, kelas kedua adalah 8, kelas ketiga adalah 7, kelas keempat adalah 10. Nah, kelas terakhir adalah 7. Nah, ini nanti adalah batas atasnya. 15 dikurangi 0,5 adalah 14,5. Nah, terakhir adalah 7. Jadi gini ya. Nah, ini tadi histogram sudah selesai. Selanjutnya adalah menggambar poligon. Pertama adalah 5, kita tarik dulu. Kemudian kelas kedua adalah 8. Tarik. Kelas ketiga adalah 7. Tarik lagi. Kemudian kelas keempat adalah 10. Kelas terakhir adalah 7. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai ukuran pemusatan data, histogram, dan juga poligon. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan juga pelafalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.